suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang di Gereja Katolik Sentral Kobe. Hari ini merupakan hari Minggu Advent keempat dan akan dipersembahkan oleh Romo Alexander Deni Wahyudi SX. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 442, O Datanglah Immanuel 442. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mengetahui dari kabar malaikat bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Maka kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami diantar ke kebangkitan yang mulia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan.
Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah kepada Ahaz bin Yotam bin Azia, Raja Yehuda. Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahmu juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu dahulu telah dijanjikannya dengan perantaraan para dalam kitab-kitab suci. Pokok isinya ialah tentang anak Allah yang menurut daging dilahirkan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Dia itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan Rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dan kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus, kamu pun termasuk di antara mereka. Kepada kamu semua yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu itu, Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di sini ada yang bernama Yusuf. Di mana? Oh, jauh sekali. Nggak kelihatan di kamera. Baik, Yusuf ternyata
di sini, tapi dia belum bertunangan, masih bujang. Kali ini kita mendengarkan Injil Matius, di mana Yusuf tidak pernah berkata-kata. Kemarin kita juga mendengarkan dari Matius yang sama, serupa. Jadi Yusuf ini rupanya bertunangan dengan Maria, dua-duanya masih berumur menurut tradisi Yahudi zaman itu. Maria itu sekitar umur 12, 14, lalu Yusuf juga umur belasan. Jadi mereka berdua bertunangan. Namun Yusuf rupanya mendengar kabar bahwa tunangannya Maria ini sudah mengandung. Coba kita tanya sama Yusuf. Yusuf, kalau kamu misalnya bertunangan dengan seseorang yang namanya Maria, lalu Maria ini tiba-tiba mengandung, apa yang kamu lakukan? Kamu akan marah atau kamu akan menerimanya? Dia bingung, kan? Ditanya dulu, diinterogasi, mengandungnya bagaimana? Pasti ada affair kan dengan yang lain secara masuk akal. Namun yang dikatakan di sini, Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Percaya? Nggak percaya. Maria pun ketika diberikan kabar malaikat Gabriel, kamu akan mengandung dan kamu namai dia Yesus. Sama isinya ketika Yusuf dalam mimpinya pernah bermimpi juga. Jadi Yusuf ini rupanya orang yang suka bermimpi. Tahu kan Yusuf dalam perjanjian lama? Ada yang tahu perjanjian lama itu ada namanya Yusuf. 1 dari 12 suku Israel, anak dari Yakub. Yakub nama lainnya adalah Israel, punya anak 12. Nah, 12 anak ini salah satunya adalah Yusuf. Dan Yusuf ini dibenci saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia bermimpi kalau saudara-saudaranya ini akan menyembah dia. Kenapa? Karena dia bermimpi. Dan mimpinya ini diberitakan kepada ayahnya dan kedengaran saudara yang lain. Maka saudara-saudara yang lain itu iri. Dan akhirnya apa? Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya sampai dijatuhkan di sumur kan. Akhirnya diselamatkan lagi dan dijual kepada orang Ethiopia atau Mesir. Akhirnya dia pergi ke Mesir. Sama dengan Yusuf yang nantinya jadi ayah dari Yesus ini. Yusuf ini 4 kali bermimpi. Dalam mimpinya itu disuruh ini, disuruh itu, akhirnya disuruh pergi meninggalkan Israel itu menuju ke Mesir. Sama seperti Yusuf dalam perjanjian lama kan. Lalu akhirnya dalam mimpi yang terakhir suruh kembali ke Nazaret karena si Raja Herodes ini sudah meninggal. Kesamaan nama, tempat dan seterusnya dalam kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru memiliki relasi yang kuat, dan disitulah kita sebagai umat Katolik yang biasanya tidak membaca Injil, datang ke misa kan tidak bawa Bible kan. Zaman sekarang semuanya online. Jadi Yesus yang katanya diberikan nama Yesus oleh malaikat Gabriel ini, tahu kan apa arti kata Yesus? Kita semua percaya pada Yesus. Dalam Injil kali ini dikatakan nama Yesus yang artinya Allah menyelamatkan. Maka yang dikatakan bahwa Yesus adalah Sukuinusi, Sang Juru Selamat. Maka saya mau bertanya kepada kalian. Ini kuis seperti kemarin, tapi nggak pakai kohot. Saya kalau tanya sama kalian bisa membaca tulisan ini?
Dia orang Korea, belajar bahasa Korea. Bukan orang Korea, tapi orang Toraja, dia bisa membaca tulisan Korea. Luar biasa. Mau tangan untuk. Oh, namanya sama. Oh. Kalau ini? Hah? Oh, dia tahu Mandarin. Tahu Mandarin ya? Ya, ini bahasa Cinanya Yesus, Mandarin, kanji Mandarinnya Yesus. Jadi nama Yesus itu kalian tahu artinya kan tadi apa? Allah menyelamatkan. Jadi Allah yang menyelamatkan namanya Yesus. Dalam bahasa aslinya Ibrani itu apa sih? Yosua. Kalian tahu siapa penggantinya Musa? Yosua. Musa itu tidak sampai ke tanah perjanjian, tetapi digantikan oleh, dan ada kitab Yosua kan? Sama, Yosua ini akhirnya masuk dalam tanah perjanjian, di mana nama Yosua ini adalah Yesus. Yesus adalah Sang Juru Selamat yang membawa kita pada tanah perjanjian baru, yaitu surga. Konotasi relasi dua nama, dua tempat, satu tempat yang sama tapi perjanjian lama dan perjanjian baru memiliki relasi yang kalau kita renungkan secara sains dalam renungan, kita memahami bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru memiliki sesuatu yang misteri. Yesus ini sudah diperkirakan oleh para nabi bahwa dia akan lahir. Maka dalam bacaan pertama menurut Yesaya pun dia sudah disabdakan dalam perjanjian lama akan lahir Sang Juru Selamat Immanuel. Maka dalam perjanjian baru Yesus lahir. Yosua, Yesus, Mesir sama Mesirnya kan. Lalu Yusuf, Maria mungkin dalam perjanjian lama juga ada, tapi nama Maria ini rupanya dalam berbagai macam bahasa kan lain-lain. Kalau dalam dunia agama Muslim kan dibilang apa? Miriam. Bahasa yang lain juga berbeda-beda, tapi sama, artinya Maria Ibu Yesus. Keluarga kudus yang kita rayakan minggu depan ini, dan nanti setelah beberapa hari kita merayakan Natal, 24 malam Natal dan juga 25, kita diajak kembali untuk melihat bahwa kita semua dilahirkan di dunia ini dengan segala kelebihan dan kekurangan. Dan Yesus yang lahir diberikan banyak kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya apa? Mungkin karena Yesus diberikan seorang bapa yaitu Yusuf, lalu Maria yang bersedia mengandungnya dan mendidiknya. Itu adalah sesuatu yang normal, tapi itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bagaimana tidak, karena di dunia modern ini masih banyak juga orang-orang yang tidak menghendaki anaknya, aborsi dan seterusnya. Ada juga single mother dan seterusnya dengan berbagai permasalahan yang ada. Tapi Yesus lahir dalam tradisi keluarga di mana seluruh budaya di dunia ini mengakui bapak, ibu, kehadiran mereka itu sangat penting untuk anak. Maka Yesus yang hadir dalam keluarga kudus ini, tema Natal nasional kita adalah keluarga. Dalam keluarga itu kita diselamatkan. Maka kita bersyukur juga, barangkali kita semua, hampir semuanya memiliki pengalaman dikasih oleh ayah dan ibunya masing-masing. Ada yang tidak? Kalau ada yang tidak, berarti sesuatu yang lain yang di situ butuh penyembuhan secara rohani dan secara mental. Karena anak yang sudah ditolak dalam kandungan, ketika dia dilahirkan dan dibesarkan, dia akan mengalami banyak trauma, pengalaman psikis yang akan mempengaruhi pertumbuhannya.
Yesus diterima dengan baik oleh kedua orang tuanya, meskipun mereka akhirnya menerima apa yang dikatakan oleh malaikat. Tidak sekaligus diterima langsung, pasti mereka butuh waktu untuk merenungkan dan juga menerima lalu menjalankan apa yang diminta oleh malaikat ini. Kita semua yang hadir di sini pasti memiliki pengalaman yang mirip dan sama dengan Maria ataupun Yusuf ini. Pengalaman yang mungkin tidak kita sangka-sangka. Pengalaman yang baik kalau kita diberikan pujian, diberikan peluang yang baik. Sebaliknya, ketika kita ditolak, ketika kita diberikan tanggung jawab yang lebih besar, yang mungkin barangkali tidak mungkin akan kita lakukan, apa yang akan kita putuskan? Sama seperti Maria dan Yusuf ini. Suatu tanggung jawab yang besar, menuntut iman, menuntut keberanian melangkah dari apa yang ada dalam dirinya, merasa tidak mampu. Tapi karena mereka berdua bekerja sama dengan rahmat Allah, jatuh bangun pastinya, maka mereka pun dikuatkan dan juga Yesus hadir di tengah-tengah keluarga Kudus Nazaret ini. Maka sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Dalam misa Advent keempat ini, kita bersama-sama dengan Yusuf di sana, dan Yusuf kita semua masing-masing yang menerima tanggung jawab dari Allah untuk menjadi pewarta kasih-Nya bersama teman-teman di sini semua, dan juga dalam keluarga kita yang ada di Jepang maupun di Indonesia. Maka kita lanjutkan misa kita bersama Yusuf, bersama Maria, bersama Yesus yang sebentar lagi akan lahir kembali. Kita mengingat 2000 tahun yang lalu Yesus lahir, diterima dengan baik oleh keluarga Nazaret ini dengan jatuh bangunnya masing-masing. Maka kita persembahkan seluruh persembahan di atas altar ini, seluruh suka dan duka 2025, baik dalam keluarga di Jepang, keluarga Katolik Kansai ini, menyongsong harapan baru di 2026. Tahun apa? Umanusi. Baik, kita lanjutkan misa ini dengan penuh keyakinan dan iman bahwa kita semua selalu didampingi oleh Yesus Immanuel, Allah beserta kita. Ada amin, saudara? Amin. Kita bangkit berdiri, kita doakan doa aku percaya. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikaruniai Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke Dia pada ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, disembahkan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sediakan datang mengadilkan hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Cinta kasih Allah demikian besarnya, sehingga putranya diutus menjadi manusia. Maka marilah kita berdoa dengan mantap kepada Allah, Bapa penyayang. Bagi gereja Allah yang kudus, semoga Allah Bapa memperbarui, memperteguh gerejanya berkat perayaan penjemuhan putranya. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi masyarakat kita, semoga Allah Bapa memancarkan cahayanya agar masyarakat kita mengakui misteri cinta kasih kebapaannya. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kaum muda,
Semoga Allah Bapa memperkenalkan kaum muda masa kini menyelami arti kedatangan putranya di tengah umat manusia dan membangun hidup di atasnya. Marilah kita mohon Tuhan dengan kehendak Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Bapa memberkati kita agar kegembiraan Natal kali ini dapat kita sebarluaskan sehingga kita tidak terbatas pada apapun. Keluarga kita saja yang menikmatinya, tetapi mereka yang kecil, yang lemah, yang tertindas dan difabel, marilah kita mohon Tuhan dengarkanlah firman. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang tampak dalam diri Yesus Kristus. Perkenankanlah perayaan Natal yang akan datang ini memperbarui dan mengobarkan cinta kasih kami, hingga kami semakin mirip dengan Yesus Putra dan Tuhan kami. Amin. Silakan duduk, kita masuk dalam persembahan. Puji syukur nomor 379 Bapa di surga. Silakan berdiri. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Saudara-saudari terima demi mulia Tuhan dan selamatan kita serta seluruh Allah yang kudus. Ya Tuhan, Roh-Mu telah memenuhi rahim perawan Maria dengan kuasa. Semoga Roh-Mu itu menguduskan persembahan yang kami letakkan di atas altar ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes.
Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mandah kemuliaan bagimu dengan tahtitinya berseru. 'Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.' Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, 'Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku.' Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi,
agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup kami, Thomas Aquinas, Mangyo Maeda, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita sampaikan salam damai satu sama lain. Agnus Dei 406. We
domba, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Saya tidak pantas datang kepada saya, tetapi salah saja yang saya kasih.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berkat santapan surgawi yang telah kami terima ini, kuatkanlah kami untuk selalu mengarahkan harapan kami pada kedatangan Putra-Mu yang semakin mendekat. Semoga kami mampu mempersiapkan kedatangan Putra-Mu dalam diri kami sendiri, keluarga dan komunitas kami. Sebab ialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk, ada umat. Selamat sore kepada kita semua. Sebelum saya menyampaikan beberapa pengumuman di hari ini, yang pertama, mewakili keluarga Katolik Kansai menyampaikan banyak terima kasih kepada Romo Denny yang sudah membawakan misa di hari Minggu Advent yang keempat ini, di mana kita akan menutup rangkaian Minggu Advent dan akan menyambut masa Natal. Dan juga disampaikan terima kasih kepada para petugas liturgi, mulai dari putra-putri altar, pianis, kor, dan juga seluruh umat yang boleh hadir dan berkenan untuk bersama-sama merayakan misa Minggu Advent yang keempat di hari Minggu ini. Untuk pengumuman yang pertama, misa bahasa Indonesia diadakan setiap bulan dan ada dua tempat, yang pertama di Gereja Kobe dan juga di Gereja Osaka. Misa di Gereja Kobe di tempat ini diadakan setiap minggu ketiga pukul 3 sore. Sedangkan untuk misa di Gereja Osaka Umeda diadakan setiap minggu keempat di hari Sabtu pukul 5 sore. Maka dari itu diharapkan kepada kita semua umat keluarga Katolik Kansai untuk boleh hadir dan bersama-sama merayakan misa di setiap bulannya. Yang kedua, mohon perhatian bagi umat yang mungkin baru pertama kali hadir pada perayaan Ekaristi di hari ini untuk boleh maju ke depan di depan altar ini dan boleh memperkenalkan diri secara singkat. Saya lihat ada beberapa wajah baru yang mungkin baru datang. Mungkin boleh memperkenalkan, walaupun sudah dikenal, tapi ada baiknya boleh memperkenalkan diri kepada kita semua keluarga Katolik Kansai. Ada Astrid dari Om. Silakan maju. Mari. Saya menyambut. Silakan. Silakan perkenalkan nama di mana asalnya. Silakan mendengarkan. Di sini. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Astrid. Saya dari Jakarta, tinggal di Okayama. Ya, terima kasih sudah datang. Perkenalkan semuanya, nama saya Chandra. Ini misa bahasa Indonesia pertama saya di sini. Saya asal dari Yogyakarta, tinggalnya di Sandonia. Salam kenal. Terima kasih. Organis kita yang baru. Halo semuanya, perkenalkan saya Kofita. Saya dari Jakarta, tinggalnya satu apartemen dengan Chandra di Sandonia juga. Satu rekan kerja. Ya. Perkenalkan, nama saya Niko dari Semarang, sekarang tinggal di Kyoto. Ini misa bahasa Indonesia pertama saya di Kobe. Terima kasih sudah pindah Kyoto sekarang. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Vino. Asal suku saya dari Toraja, tapi tinggalnya di Jakarta kuliah. Dan saya di Jepang, tinggal di Asia untuk 1 tahun intensif di Jepang dari Universitas Pertamina. Terima kasih. Ada yang lain? Ada yang mau pulang? Silakan. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Angela.
saya berasal dari Makassar, Toraja. Iya, saya di sini tinggal di Konohanaku, Osaka. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau pulang? For good. Jadi Misa Indonesia terakhir di sini. Om Tovan sama Ibu Maria. Silakan. Hari ini terima kasih semuanya, rekan-rekan semua. Tidak terasa 3,5 tahun telah berlalu, ya. Ada waktu datang, ada waktu pulang, karena kita memang tugas, ya. Jadi bukan menetap atau warga negara Jepang juga, dan juga kita ini. Jadi tapi yang bisa saya sampaikan bahwa selalu saya sampaikan bahwa Jepang itu, keluarga kita ini adalah benar-benar keluarga. Seperti rumah, home, benar-benar home. Jadi saya bisa merasakan bahwa gereja di sini sama di mana saja. Di Jepang tuh nggak ada bedanya dengan di Indonesia. Ya, terutama semua ini sangat-sangat bersatu gitu, sama-sama. Dan saya senang sekali hari ini kita sudah punya 3 pianis, ya, aman. Dari saya datang tidak ada siapapun, ya, kita berusaha kumpul, dan hari ini punya timku yang luar biasa. Ada 4 lagi. Oh ya, oke, good. Punya pianis, ada pembaca Injil, pembaca pengumuman utama, MC. Kita punya MC yang handal, ya, MC handal, konduktor, ya kan, penyanyi yang handal. Jadi aman lah Jepang sekarang. Kita semua di Kansai ini aman, ya. Terus juga kita punya tukang masak juga banyak rumah. Tukang masak juga banyak, ya. Jadi kalau rekan-rekan yang nggak tahu, ini kita banyak tukang masak juga di sini, ya. Tukang masak, banyak juga penyanyi sebetulnya. Banyak sekali penyanyinya. Nah, jadi terima kasih Bu Desi. Ya, ini senior saya pertama kali datang memperkenalkan gereja sini dan Bung Eda juga. Jadi semuanya saya rasa kita tetap harus bersama, dan terima kasih juga gereja Kobe ini sangat punya kenangan, karena pertama kali saya ke gereja adalah gereja ini, dan pertama kali juga saya kenal bahwa setelah saya nyari akhirnya dapat Kobe dan saya tinggal di Sanomia. Jadi sangat menyenangkan gitu. Dengan jalan kaki kita bisa sampai ke gereja. Selalu gereja saya itu tidak jauh dari rumah. Selalu saya bisa jalan kaki dari saya kecil sampai pun hari ini kita di Jakarta, kita ke gereja pun kira-kira 8 menit jalan, 8-10 menit jalan. Jadi nggak pernah jauh. Ya, terima kasih. Ya, shalom semuanya. Terima kasih Romo Denny yang memimpin misa hari ini, dan teman-teman semua yang sudah begitu baik kepada kita berdua, walaupun kita mungkin beda generasi, tapi anak-anak muda OMK ini selalu mau ngumpul di rumah. Bahkan sampai hari ini walaupun barang-barang kita udah di packing dan kita udah bilang hari ini bento ya, dan nggak ada barang apa-apa, tapi yang daftar ada 32, luar biasa. Jadi mohon maaf kalau banyak kekurangan selama ini, apalagi hari ini udah nggak ada barang-barang. Jadi kalau nanti berkumpul di rumah mohon dimaklumi dengan perabot seadanya. Ya, saya juga mau berterima kasih kepada Bu Ana yang selama ini selalu sangat membantu dan
Bu Susi yang selalu mendampingi, membantu juga Bu Desi, Siwi dan Sohe, dan ini semua OMK yang luar biasa yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu, tapi kalian luar biasa. Juga suster-suster yang juga selalu mendampingi, bermain dengan kita juga ikut. Jadi kita bersukacita bersama, dan kami kehilangan kalian, tapi kami juga berharap hubungan kita tidak berhenti sampai di sini, tapi kita selalu keep contact. Kalau ada salah-salah selama ini mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk mereka berdua, sungguh luar biasa, selalu menerima kita di tempatnya yang sungguh luas. Maka setelah mereka meninggalkan Jepang, kita tidak ada tempat berkumpul lagi. Oh, ada. Yang terakhir sebelum menutup pengumuman ini, saya mengundang kepada umat yang berhari ulang tahun di bulan Desember yang akan mengadakan perjalanan. Jadi kembali saya mengundang Pak Tovan dan juga Tante Maria, Om Tovan, Tante Maria untuk maju untuk menerima berkat langsung dari Romo. Dan siapa saja yang mungkin ingin menerima berkat langsung, yang akan mengikuti persiapan ujian atau akan mengadakan perjalanan yang jauh, mungkin boleh maju ke depan. Yang berhari ulang tahun di bulan Desember, yang akan mengadakan perjalanan, yang mau mengikuti ujian ataupun apapun itu, yang ingin didoakan secara langsung, boleh maju ke depan altar. Dipersilakan. Si kecil ini besok ulang tahun, hari Ibu 22, besok umur 4. Jadi kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan selalu berikan berkat bagi kalian semua dalam hari-hari hidup yang penuh bahagia dan penuh berkat, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Congratulations. Terima kasih. Selamat. Demikian pengumuman di hari Minggu Advent yang keempat ini, dan terima kasih untuk kebersamaan kita dan selamat berhari Minggu. Selesai lagu penutup, kita seperti biasa foto bersama di sini. Ya, kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.